Ustadz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersambung wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sore pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya di sore hari ini kami bisa menyapa Anda kembali tentunya di program kesayangan kita Live Interaktif Fikih Ibadah yang insya Allah bersama kita semua di sore hari ini Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mengambil faidah tentunya dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah saya sehat. Sehat Ustadz. Semoga antum juga dan para pemirsa dan pendengar kita juga. Ya Ustadz, alhamdulillah Ana juga sehat Ustadz. Tadi Ana datang ke sini awal Ustadz, jadi semangat Ustadz gitu ya karena sudah lama nggak ketemu antum juga Ustadz ya. Nah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV di mana-mana berada, tentunya tak lupa saya menyapa rekan-rekan kami pendengar yang tergabung dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tangaran. Itulah beberapa radio yang ikut merelay program di sore hari ini. Ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa dan juga pendengar, tentunya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelum Anda atau sebelum kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di sore hari ini, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau, Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hal yang bisa mengangkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat ke sekeliling kita. Dan saat kita melihat ke sekeliling kita akan dapatkan bahwasanya ada banyak orang yang tidak seberuntung kita dalam urusan akhirat. Ada banyak orang yang hingga akhir hayatnya tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang yang secara zahir sudah mengucapkan syahadatain, tapi mereka tidak komitmen untuk mengamalkan ajaran Islam. Masih banyak orang yang tidak menjaga sholat mereka, atau tidak menjaga sholat mereka secara berjamaah. Juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang masih dengan mudah kita dapatkan di tengah-tengah umat Islam. Nah, ketika kita melihat kondisi seperti ini, di mana ada banyak orang yang ternyata tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya dengan baik, maka kita antara dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita merasa sombong dan merasa lebih baik, kemudian diikuti dengan merendahkan orang lain. Nah, maka ini adalah sikap yang salah. Pilihan yang kedua adalah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak diberikan anugerah, tidak diberikan pilihan, tidak diberikan taufik untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada syukur mereka. Jadi pandangan ini, renungan ini
membuat kita bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sikap yang seharusnya kita ambil dan lakukan. Jadi kapan kita merenung kemudian mendapati ternyata ada banyak orang di luar sana yang masih belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan hal-hal yang syirik atau bid'ah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya renungan dan temuan itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersyukur dengan lebih banyak daripada syukurnya mereka. Ya, ini insyaallah adalah salah satu perkara yang bisa membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat singkatnya di sore hari ini tentunya, yang mana ini menjadi nasihat atau pengingat buat kita Ustaz ya. Karena mungkin banyak dari kita yang sudah diberi nikmat Islam, mungkin nikmat banyak sekali Ustaz ya, tapi ya itu Ustaz, Tidak menyadari. Itu Ustaz. Dikira itu hal yang biasa saja. Padahal itulah nikmat yang sesungguhnya. Nah Ustaz, mungkin gini Ustaz, afwan Ustaz ya. Kalau misalkan kita nikmat sehat Ustaz, kita bakal ketahuan nih atau kerasa banget nikmatnya ketika sakit. Betul. Nah kalau nikmat iman sama Islam ini kita bakal merasakannya kalau gimana Ustaz? Kita bakal merasakannya ketika kita kehilangan nikmat itu sama sekali ya, dengan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dicabutnya iman dan Islam itu juga akan diiringi dengan musibah-musibah yang lain. Terasanya adalah ketika kita semakin merasa gersang, semakin jauh ya, semakin tidak tenang ya, tidak mendapatkan kedamaian hati kita ya, maka disitulah kita akan merasakan kehilangannya sesungguhnya. Bisa jadi nikmat dunia tetap lancar ya, mungkin karena ada yang namanya istidraj ya. Jadi ketika kita berbuat maksiat, dan maksiat yang paling besar tentunya adalah kufur kepada Allah, murtad dari agamanya, ini adalah sebuah musibah yang besar, maksiat yang paling besar gitu. Nah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi dia juga menimbulkan hal-hal lain. Dan yang paling mudah kita rasakan adalah gersangnya hati kita, ya. Kemudian gundah gulananya hati kita. Ya. Nah, disitulah kita akan merasakannya. Karena sebagian orang ketika dia murtad, ya, dia tidak menganggap itu sebagai kehilangan. Ya, ini uniknya. Jadi ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling hakiki. Seharusnya ketika orang kehilangan nikmat itu, dia merasakan kehilangan yang besar. Tapi ternyata sebagian orang tidak merasakan itu. Ya. Terus kapan dia, apa yang tanda yang dia bisa rasakan? Yang bisa dirasakan adalah hilangnya kenikmatan beribadah, ya. Hilangnya kenikmatan sujud, yang akhirnya berdampak kepada hati yang gersang dan jiwa yang gundah gulana. Itu yang akan bisa dirasakan pertama kali, ya. Itu adalah tanda di dunia, ya. Sebelum nanti tentunya di akhirat musibahnya akan lebih besar lagi. Atau mungkin salah satunya ketika mungkin Ustadz ya, kalau ana telat sholat ini misalkan Ustadz, pas lagi futur gitu Ustadz, telat sholat gitu, terus ada gundah, nggak tenang, itu termasuk nggak Ustadz? Iya betul, itu adalah tanda yang bisa kita rasakan saat hati kita masih hidup. Jadi itu adalah tanda yang bisa kita rasakan. Kita merasakan hari telat sholat atau meninggalkan sholat jamaah misalnya, kita langsung merasakan. Ya. Nah itu adalah tanda hati yang sehat sebenarnya. Nah ada sebagian orang yang sudah sampai pada titik di mana hatinya sudah kelam, ya. Dia tidak lagi bisa merasakan gundah gulana, dia tidak bisa lagi merasakan berkurangnya nikmat, ya, dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau jatuh dalam maksiat. Nah itulah hati yang sudah tidak bisa merasakan sakit lagi. Itu adalah yang disebut sebagai ran, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Ketika hati sudah benar-benar hitam gitu. Nah, itu adalah hukuman yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, di mana hatinya mati dan dia tidak lagi merasakan getirnya maksiat, dan dia tidak bisa merasakan pahitnya kehilangan nikmat akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz.
Jadi sudah mati. Jadi ketika kita masih bisa merasakan getir, merasakan gundah saat kita bermaksiat, maka itu adalah tanda bahwasanya hati kita masih hidup berarti ya. Nah, untuk Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah alamin, ini ya sedikit tapi benar-benar mencakup semuanya pemirsa dan juga pendengar ya. Alhamdulillah alamin, nasihat singkat ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa dan pendengar, tentunya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini secara langsung kepada Ustaz Anas Burhanuddin berkaitan dengan fikih ibadah tentunya. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0821 706087 itu melalui line telepon WhatsApp, ataupun bagi Anda yang tidak memiliki WhatsApp, Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Sekali lagi di nomor di WhatsApp di 0821 706087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, sekarang kita akan memulai untuk pertanyaan sambil menunggu telepon Ustadz ya. Dari pertanyaan yang telah ada di kemarin Ustadz, ada Tablik Akbar Ustadz ya di Kota Batu Malang. Ini masih ada beberapa pertanyaan tersisa. Pertanyaan pertama dari Saudara Fadil Hakim Ma'rifat di Batu, Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang muslim, termasuk saya, maksudnya termasuk Mas Fadil ini, untuk melawan rasa malas ketika mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ketika kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah tanda bahwasanya iman kita sedang melemah ya. Dan itu adalah satu hal yang manusiawi ya, kita kadang bersemangat, kadang malas ya. Dan ketika kita merasakan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti itu tanda bahwasanya iman kita sedang turun, iman kita sedang melemah. Maka kiat untuk mengangkatnya kembali adalah dengan menguatkan iman kita yang sedang melemah itu. Ya, dan salah satu kiat yang paling penting ketika iman kita sedang melemah dan kita menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan menyendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya sebagaimana dosa dalam kesendirian itu dengan cepat melemahkan iman kita, maka melakukan ibadah dalam kesendirian juga adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa mengangkat iman kita lagi. Nah, maka silakan dicoba ya, kita beribadah dalam keadaan menyendiri, tidak dilihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik dengan salat di rumah kita ya, di musholla rumah kita, atau di kamar kita yang tersembunyi, atau menahan maksiat ketika kita sedang menyendiri di kamar kita, atau bersedekah dengan menyembunyikannya dan tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini adalah salah satu tips yang sangat efektif untuk bisa segera mengangkat iman kita lagi. Kemudian di antara kiat yang lain adalah menyadari bahwasanya ibadah dan ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Yang butuh adalah kita sendiri. Maka kita harus ingat bahwasanya ibadah itu kita yang butuh. Kita yang butuh kedamaian jiwa, kita yang butuh ketenangan batin, dan caranya adalah dengan menjalankan ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Yang butuh adalah kita. Ya, maka hendaknya kita yang menyadari hal itu untuk kemudian semakin banyak melakukan ketaatan dan ibadah dalam rangka menambah bekal akhirat kita. Kemudian kiat yang ketiga adalah menyadari dan memahami bahwasanya malas untuk beribadah adalah salah satu cirinya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, jika mereka bangun mengerjakan salat, maka mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan. Nah, kita semuanya tidak ingin terjangkiti penyakit orang-orang munafik, maka hendaknya kita jangan meniru mereka dengan bermalas-malasan. Dan kiat yang selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau, sebelum salam beliau sering mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa
berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang soleh, ya, sehingga kita senantiasa termotivasi ketika melihat kesolehan mereka, ketika melihat rajinnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat kita termotivasi dan berlomba-lomba dengan mereka sehingga kita terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa tips yang bisa dicoba ketika iman kita sedang menurun. Nah, Ustaz. Syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Fadila Hakim Ma'rifat di Batu. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon pertama. Ada hamba Allah di Sumatera Utara. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silahkan dengan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini bersama saya kan meracuni tikus dan kucing saya pun banyak. Iya. Apa kucing saya kematian kan di sini, kucing dan sekitar sini pun kematian karena racun tikus. Baik. Setelah itu saya datangi dia, saya tegur ini, Pak, jangan lama racun tikus. Kucing saya banyak juga. Bapak, mohon maaf, suaranya bisa lebih dijelaskan lagi, Pak? Iya, Pak. Ya, bagaimana Pak tadi? Iya. Halo? Halo? Iya, silakan bagaimana Pak tadi Pak? Suaranya agak terputus-putus Pak, mohon maaf. Iya. Halo? Baik. Halo? Bapak? Baik, sepertinya koneksi. Halo. Iya, iya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini tetangga saya meracuni tikus. Lalu kucing saya pun banyak juga mati. Adalah 3 ekor. Kan? Ini kucing sekitar sini pun banyak juga mati dengan tikus dia. Setelah itu saya datangi dia dengan nama racun tikus, saya bilang, malah dia sudah mati. Emang kenapa? Kucing gue mati kenapa gitu Ustaz? Itu gimana itu Ustaz? Sikap dia gitu dengan lihat racun tikus? Itu aja Ustaz pertanyaan itu. Baik, mohon maaf Bapak, bisa diulangi untuk pertanyaannya. Jadi kan banyak tikus Bapak ya, terus meracuni yang kucingnya Bapak itu. Iya, tetangga saya meracuni tikus. Lalu kucing saya itu banyak ikut mati juga. Iya, kucing sekitar pun sini mati juga. Baik, pertanyaannya? Setelah itu saya datangi dia, malah dia maki-maki saya, mau kucing kamu mati, mau kucing kamu mati, emang kenapa katanya? Baik, mau kucingnya mati, mau nggak mati, emang kenapa? Terus Bapak? Iya, sikap kayak itu dan niat kucing gimana ya Sobat? Sikap, iya, itu aja. Baik, berarti sikap Bapak ke tetangga itu ya? Bukan, sikap dia itu meracuni tikus, meracuni kucing juga. Baik, berarti sikap dia yang meracuni tikus dengan dengan kucing-kucing yang lain itu bagaimana gitu Bapak ya? Iya, dengan lihat dia membunuh kucing juga. Taib. Dia akhirnya kucingnya Bapak ikut terbunuh ya dengan racun tikus itu? Iya Pak, iya. Oke. Nah, baik, terima kasih Bapak. Nah, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Iya, suaranya agak kurang jelas ya, tapi dari apa yang saya tangkap ya dari pertanyaan hamba Allah di Sumatera Utara atau Medan,
pertanyaan adalah tentang apa hukum meracuni tikus ya. Ya, tikus ini kalau mengganggu ya maka kita boleh untuk membunuhnya ya, dengan cara meracuni atau yang lain ya. Yang tidak boleh adalah membunuh dengan dibakar ya. Nah, ini adalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Adapun membunuh tikus yang mengganggu ya dengan diracuni atau yang lain ya, diberikan perangkap yang di situ ada racun, maka ini hukumnya boleh dan tidak masalah ya. Adapun karena racun tersebut akhirnya membunuh ya kucing dari saudara penanya, yang tentunya kucing itu memiliki nilai, itu adalah harta yang diakui oleh agama Islam ya, dia memiliki nilai ya, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti senilai harga kucing tersebut. Nah, dia punya kewajiban mengganti dengan kucing yang semisal atau senilai kucing tersebut ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh tetangga. Kenapa? Karena racun tersebut langsung membunuh kucing tersebut ya. Nah, ketika dia merusakkan barang orang lain atau membuat hewan peliharaan orang lain meninggal secara langsung ya, dalam hal ini dengan racun tikusnya itu ya, maka berarti ada kewajiban untuk mengganti ya, hak orang lain yang dilanggar ya. Maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh tetangga Anda ya. Kemudian sesama tetangga hendaknya saling menghormati ya, tidak boleh saling menyakiti dan hendaknya dikomunikasikan dengan baik ya. Kalau tadi disebutkan ada yang maki-maki, ada yang marah-marah, ada yang tidak terima ketika ditegur, maka hendaknya dinasihati ya, bahwasanya mereka punya adab ya dalam bertetangga ya. Islam sudah mengatur itu semuanya ya. Harus saling menghormati, dan ketika terjadi kesalahan seharusnya minta maaf paling tidak gitulah. Minta maaf ya, kalau dimaafkan ya sudah beres ya. Tapi kalau misalnya tetangga tidak rela dengan apa yang sudah terjadi, maka dia wajib untuk mengganti kucing yang meninggal tadi, yang meninggal karena racun yang dipasang oleh orang tersebut ya, seperti itu. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Sumatera Barat. Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya, masih di Pulau Sumatera. Ada Pak Zaki di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan pertanyaannya. Permisi Ustadz, nama saya Emza Aki Umara dari Sumatera Barat. Ingin bertanya, Ya. Semasa orang tua saya hidup, saya memiliki hutang sama beliau. Masa hidup saya belum sempat membayarnya. Pertanyaannya, bagaimana cara saya membayar hutang kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Baik. Cukup Bapak ya? Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Baik, utang yang kita tanggung, yang kita dapatkan dari orang tua kita, ya ini terhitung sebagai hak yang harus ditunaikan. Ya. Kita harus menunaikannya. Ya. Dan ketika orang tua kita ternyata sudah meninggal, ya, sebelum kita mampu untuk membayar utang tersebut, kemudian beberapa lama setelah itu utang tersebut, uang tersebut bisa kita miliki ya untuk kita bayarkan kepada kedua orang tua kita, tapi sudah meninggal ya, maka berarti ini masuk dalam warisan keduanya. Ya. Ini masuk dalam warisan keduanya, maka yang berhak untuk mendapatkannya adalah ahli warisnya. Nah, maka bisa jadi sebagian uang itu akan kembali kepada kita. Ya. Sebagian uang itu akan kembali kepada Anda, ya. Tapi tidak otomatis tentunya, karena di sana ada hak ahli waris yang lain, ya. Mungkin saudara-saudara Anda punya hak di situ, ya. Tapi intinya adalah hendaknya uang tersebut dikembalikan, dan karena sudah meninggal maka berarti dia akan masuk dalam harta waris yang menjadi warisan dari kedua orang tua Anda, ya. Nah, maka berarti dia nanti akan mengikuti mekanisme pembagian waris dalam Islam. Ya. Jadi seperti itu. Karena alhamdulillah
meskipun sudah meninggal tapi ada ahli waris di sini ya. Berbeda dengan mereka orang-orang yang kita tidak bisa jumpai lagi ya. Orang-orang yang kita punya piutang, kita punya utang kepada mereka tapi kemudian putus kontak misalnya. Nah, maka di sini para ulama memfatwakan untuk disedekahkan atas nama orang tersebut. Nah, ini kalau kita tidak bisa mendapatkan saluran dari kita tidak bisa mendapatkan kontak orang tersebut sehingga kita tidak bisa memberikan hak dia. Ya. Tapi di sini orangnya sudah meninggal tapi dia punya ahli waris ya, maka uang tersebut dikembalikan dan akan menjadi ahli waris yang menjadi akan menjadi warisan yang menjadi hak dari ahli waris kedua orang tua Anda. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Zaki yang ada di Sumatera Barat. Telah tersambung untuk penelpon ketiga ada Bapak Burhanuddin ya. Ini tapi nggak ada Pak Anasnya Ustaz. Dari Sumatera juga masih Lampung, Sumatera Selatan. Sekarang kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak Burhanuddin. Saya mau nanya Pak. Ya. Saya itu dekat sekali dengan masjid, paling-paling cuma 30 meter. Ya. Pengen sholat di masjid. Baik. Lalu Bapak pertanyaannya? Halo. Pengen saya sholat di masjid berjamaah, tapi meragu karena imamnya saya yakin dalam kesyirikan. Imamnya dalam apa Bapak? Kemusyrikan. Nah. Misalnya memandikan keris malam Jumat, atau punya jampi-jampi yang dengan jampi-jampinya itu orang bisa takut sama dia. Nah, saya ingatkan tapi dia nolak. Saya ingatkan lagi, yang menolak juga. Diingatkan lagi dia diam. Nah, saya nggak tahu dia tobat atau belum. Baik. Nah, bagaimana hukumnya saya makmum sama dia? Baik. Saya nggak tahu dia tobat atau belum. Ya, siap Pak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, bisa tinggal di dekat sebuah masjid adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu insyaallah menjadi salah satu sarana pendukung agar kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sebagian negeri seperti Saudi Arabia Pak, kaveling yang dekat masjid itu harganya lebih mahal daripada di titik-titik lain. Ya. Kenapa? Karena di situ orang berebut. Ya. Banyak yang ingin mendapatkan rumah yang dibangun di tempat yang dekat dengan masjid. Ya. Nah, maka ini adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan apa yang disebutkan adalah fenomena yang kadang-kadang ditemui oleh seorang muslim ya. Dia ragu dengan imam sholatnya ya. Karena ada sebagian orang yang dipercaya untuk menjadi imam, tapi tampaknya dia melakukan praktek-praktek yang melanggar aturan Islam ya. Tapi ini adalah sesuatu yang menyelisih hukum asal ya. Jadi kita jangan membangun di atas asumsi, harus ada bukti yang jelas ya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan jampi-jampi, ya jampi-jampi itu maksudnya adalah mungkin jampi-jampi sihir ya. Jadi bukan misalnya ruqyah ya, atau bacaan-bacaan yang bisa jadi dibolehkan dalam Islam. Ya, jadi kita harus pastikan bahwasanya jampi-jampi itu adalah mantra-mantra yang biasa dipakai oleh orang yang melakukan praktik sihir. Nah, inilah yang membuat seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau musyrik. Nah, demikian juga tentang tadi praktek klenik ya, yang sampai memandikan keris dan lain sebagainya, itu juga harus dipastikan dulu ya. Dia harus dipastikan apakah sampai level musyrik atau tidak. Ya, karena sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara penanya tadi itu mungkin
tidak cukup meyakinkan untuk menghukumi seseorang sebagai musyrik. Maka saran saya ya nanti Bapak berdiskusi dengan ustadz setempat yang bisa melakukan diskusi dengan intens ya untuk membahas sejauh mana ya praktek tersebut dan apakah benar-benar orang tersebut sudah jatuh dalam kemusyrikan. Baru kemudian setelah ada sesuatu yang yakin baru kita bangun di atasnya hukum. Apakah kita masih sah untuk sholat di belakang dia atau tidak? Ya ini masalah yang penting dan tidak mudah ya. Ini kita nggak boleh gegabah ya, kita tidak boleh terburu-buru dan semuanya harus terukur ya. Maka untuk menghukuminya perlu langkah yang lebih hati-hati. Nah nanti ya kalau memang terbukti benar apa yang diasumsikan oleh Bapak bahwasanya orang tersebut sudah melakukan perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka tentunya dalam agama kita tidak boleh untuk sholat di belakang orang yang musyrik ya, karena sholatnya pada dirinya tidak sah, otomatis dia juga tidak boleh untuk menjadi imam dalam suatu sholat, dan kalau orang sholat di belakangnya maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, ini adalah hukum yang berat yang butuh kehati-hatian dari kita ya. Dan kita kalau sudah jelas ya berarti kita menghukumi dengan yang lahir, yang nampak ya. Al-hukmu bil-dhawahir, menghukumi dengan apa yang nampak dari dia ya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah hukum yang berat yang kita membutuhkan kehati-hatian. Maka saran saya adalah Bapak berdiskusi dengan ustadz ya atau syekh atau ulama yang dipercaya di daerah Bapak di Lampung tadi ya, untuk kemudian nanti dari diskusi tersebut bisa disimpulkan gitu, apakah Bapak tidak boleh untuk sholat di belakang orang tersebut atau masih boleh sholat di belakang orang tersebut ya. Karena dalam Islam alhamdulillah ya, kadang-kadang meskipun imamnya tidak ideal, selagi dia adalah seorang muslim ya, meskipun dia punya kezaliman, punya kesalahan, punya kekurangan, maka kita tetap disyariatkan untuk sholat di belakang dia dalam masjid terdekat ya, di masjid yang terdekat, di masjid kampung, di masjid kota tempat kita tinggal ya. Meskipun barangkali imamnya tidak ideal selagi dia masih seorang muslim ya. Tapi ketika dia sudah jatuh dalam praktek kemusyrikan atau kekufuran, maka hukumnya menjadi berbeda ya. Maka sekali lagi silahkan nanti berdiskusi dengan ustadz di daerah Bapak agar bisa mendapatkan kejelasan hukum yang lebih meyakinkan biidznillah ta'ala. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Burhanuddin yang ada di Lampung. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang sudah masuk dari Jawa, Sukoharjo, Bapak Riki. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim fatwa selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Karena izin bertanya Ustaz, saya seorang mahasiswa Universitas Umum. Saat akan sidang ujian, budaya yang ada yaitu adalah mahasiswa memberi hadiah kepada dosen pengujinya saat ujian berlangsung. Di jurusan saya itu mayoritas mahasiswa memberi hadiah ke dosen saat ujian. Di sisi lain, sebagai muslim, saya yakin bahwa riswah itu adalah haram. Tetapi saya khawatir akan dipersulit jika tidak memberi hadiah karena hal tersebut sudah menjadi budaya turun-temurun. Beri saya nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Baik Ustaz, memberi hadiah kepada dosen ini Ustaz, karena kalau tidak dilakukan nanti dipersulit Ustaz ujiannya Ustaz. Silakan Ustaz. Untuk di STDI enggak ada Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah ya, ini tampaknya juga dihadapi oleh sebagian mahasiswa kita ya di sebagian kampus yang sehat ya. Jadi praktek memberikan hadiah ya kepada dosen atau memberikan hadiah kepada guru ini dilarang ya. Jadi nggak boleh ya, karena dikhawatirkan itu akan membuka pintu keburukan, yaitu dosen atau guru menjadi tidak objektif ya. Makanya di lingkungan yang sehat seperti itu para ulama memfatwakan tidak boleh untuk memberikan hadiah atau yang semacamnya, dan baru boleh memberikannya kapan? Ketika kita sudah tamat ya, sudah selesai ya, sebagai ucapan terima kasih. Gak masalah kita memberikan hadiah kepada mereka. Kenapa? Karena
studi sudah selesai, ya. Kita sudah tamat, ya, sehingga hadiah tersebut tidak dikhawatirkan akan merusak sistem, ya. Nah, jadi pada dasarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dan sebelum kita bertanya apakah saya ngasih apa tidak, ya, kalau memang itu yang terjadi dan banyak dialami oleh mahasiswa yang lain sampai terbentuk asumsi bahwasanya kalau kita tidak memberikan hadiah maka kita tidak akan dapat nilai maksimal atau kita akan dipersulit dan lain sebagainya, maka ini adalah sebuah fenomena yang negatif yang membutuhkan amar ma'ruf nahi munkar dari kita, ya. Karena Anda mahasiswa, bahkan kalau Anda mahasiswa di bidang umum sekalipun, ya, maka Anda punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, ya. Maka bisa disampaikan kepada pimpinan di universitas, ya, baik dekan atau ketua prodi atau bahkan rektor atau wakil rektor, ya. Sehingga hal ini nanti dijadikan pertimbangan, ya, untuk kebijakan-kebijakan mereka. Sehingga siapa tahu nanti akan muncul edaran, ya, bahwasanya di kampus tidak boleh lagi memberikan hal seperti itu, ya. Maka akhirnya kebaikan terjadi bukan hanya untuk kita tapi juga untuk teman-teman kita, untuk kampus semuanya, untuk mahasiswa kampus tersebut di masa yang akan datang, ya. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melangkah pada tahap itu, ya, dan ada kekhawatiran misalnya, dan sudah terbukti memang ada kawan-kawan kita sebelumnya, ini bukan hanya asumsi tapi memang sudah nyata terbukti dan kita belum bisa mengubahnya, ya, maka tidak masalah yang memberikan hadiah seperti itu, ya, dalam rangka menghindari kezaliman saja, ya. Dan itu halal dari mahasiswa tapi haram bagi yang menerimanya. Seperti itu, karena inilah hukum riswah, jadi tidak boleh diterima. Kita juga tidak boleh memberikan. Tapi dalam kondisi tertentu ketika terjadi kezaliman maka kita boleh untuk memberikan, dan itu menjadi halal dari kita tapi haram bagi yang mengambilnya, ya. Itu tentunya kita baru melakukannya dalam kondisi terdesak, ketika nggak ada solusi lain, ya. Dan jangan mudah-mudah dari kesempatan pertama sudah saya kasih saja misalnya, tidak boleh. Itu harus dalam kondisi darurat dan terdesak saja baru boleh melakukannya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Riki yang ada di Sukoharjo. Pertanyaan selanjutnya sudah datang dari Bapak Rizal di Singkawang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Rizal dengan pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Fika barakallah. Begini Ustaz, pernah kejadian ketika anak sholat maghrib berjamaah, setelah berzikir, anak mendirikan sholat sunnah ba'diyah maghrib, Ustaz. Nah, ketika anak selesai membaca Al-Fatihah secara sir, ada yang menepuk pundak sebelah kanan anak, Ustaz, ingin menjadi makmum. Nah, ketika itu anak masih berpikir apakah anak harus membaca bacaan dengan jahar atau sir, tapi anak lanjutkan dengan sir, Ustaz, kecuali takbir anak agak keraskan sedikit. Mohon petunjuk Ustaz, bagaimana kalau itu terjadi lagi, apakah bacaan disirkan atau dijarahkan? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi menurut pendapat yang lebih kuat, ya, tidak masalah terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Jadi misalnya imam niat mengerjakan sholat sunnah sementara makmumnya niat mengerjakan sholat fardhu, ya. Ini tidak masalah karena itu juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau sholat sunnah sementara jamaah beliau sholat fardu, ya. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya tidak masalah terjadi perbedaan niat. Yang penting dalam sholat fardu adalah
kesamaan bentuk sholat. Bahkan kalau jumlah rakaatnya berbeda tidak masalah. Yang penting adalah bentuk sholatnya sama, dalam arti ya sholat yang biasa ya, sholat fardu, sholat sunnah itu bentuknya sama. Yang berbeda misalnya adalah sholat kusuf ya. Itu yang berbeda, yang tidak boleh nanti orang yang sedang sholat ba'diyah makmumnya sedang sholat kusuf atau yang semacamnya ya. Nah, jadi yang penting bentuk sholatnya sama, tidak masalah meskipun ada perbedaan niat ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang dalam kondisi seperti itu imamnya membaca dengan keras atau dengan sir saja ya. Nah, jadi ini yang ditanyakan oleh saudara penanya ya. Jadi di sini imam sedang sholat ba'diyah, maka sunnahnya ya seharusnya dia sir ya. Tapi ketika dia sedang sholat tersebut datang makmum yang masuk ya, yang kemudian dia ingin sholat berjamaah, dia ingin menjadi makmum, maka tentunya sholat berjamaah ini membutuhkan misalnya ya membutuhkan yang lebih baik adalah dikeraskan ya, sehingga imam bisa mengikuti bacaan ya. Nah, maka dalam posisi seperti ini sebenarnya keduanya boleh, membaca sir juga boleh ya, karena sholat jamaah ada juga saling sir ya, sholat duhur, sholat asar itu sir ya. Jadi bisa saja imam membaca sendiri, makmum membaca sendiri tanpa dikeraskan. Tapi yang lebih baik dalam kondisi seperti itu, ini tadi pertanyaan sholat maghrib ya. Nah, tapi yang lebih baik dalam kondisi seperti itu adalah Anda mengeraskan bacaan, sehingga sholat jamaah itu menjadi semakin sempurna. Karena si makmum sekarang sedang ingin mengerjakan sholat maghrib ya. Anda sedang mengerjakan ba'diyah maghrib ya. Dan sunnahnya bagi si makmum adalah dia sholat maghrib itu sholat jahriyah yang dikeraskan ya. Nah, jadi ini yang lebih baik karena apa? Karena mewujudkan maslahat untuk si makmum ya. Nah, kenapa kita katakan lebih baik ya? Karena pada dasarnya mengeraskan bacaan saat seharusnya sir, atau sebaliknya melirihkan bacaan saat seharusnya sunnahnya adalah dikeraskan. Ini kata para ulama hukumnya maksimal adalah sunnah. Nah, jadi hal yang sunnah ini bisa kita tinggalkan untuk maslahat tertentu. Dalam arti ketika Anda sedang sholat ba'diyah maghrib, maka sunnahnya adalah sir. Nah, sir ini hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Jadi kalau kita sholat maghrib ba'diyah ya sesekali kita keraskan, hukumnya boleh. Kenapa? Karena sir dalam sholat ba'diyah maghrib ini hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Maka sesekali kita boleh mengeraskannya. Apalagi kalau kita mengeraskannya karena maslahat orang yang sedang sholat di belakang kita, maka berarti ini lebih boleh lagi ya, lebih boleh lagi. Jadi kedua-duanya boleh, dikeraskan boleh, disirkan boleh ya, dilirihkan boleh. Tapi yang terbaik Allah Ta'ala alam adalah Anda mengeraskan bacaan saat ada yang makmum kepada Anda dalam sholat sunnah ba'diyah maghrib. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Rizal yang ada di Singkawang. Baik, pertanyaan selanjutnya telah masuk kembali ke Jawa setelah dari Kalimantan ya. Ada Ibu Ani di Sumedang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ya, silahkan Ibu. Ya, ini Ustadz, bagaimana hukumnya kalau selimut yang ada gambar Barbie-nya? Baik, sudah Ibu, itu aja? Ya, itu sama. Ini ya, yang pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana hukumnya zakat terhadap orang tua? Ya, zakat terhadap orang tua. Masih ada Ibu ya, orang tuanya Ibu ya? Ada. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, baik, yang pertama tentang selimut yang bergambar makhluk hidup ya. Salah satunya tadi disebutkan gambar Barbie ya. Ini sebisa mungkin kita menghindarinya ya, Tapi kalau selimut tersebut sudah ada di rumah ya, dan kita memakainya hanya untuk tidur saja, hanya untuk pelindung dari dingin ya,
maka tidak masalah dipakai karena itu sudah ada dan kita memakainya dalam bentuk imtihan, artinya hanya dipakai untuk hal-hal yang bukan dalam bentuk pengagungan ya, tidak kita gantungkan di dinding, tidak kita pakai untuk sholat ya, tapi semata-mata hanya untuk selimut saja. Maka jika sudah ada di rumah dan sudah terbeli maka tidak masalah dimanfaatkan ya. Kemudian yang kedua tentang zakat kepada orang tua ya, jika orang tua kita adalah orang yang miskin ya, kita juga sudah membantu beliau ya dalam bentuk selain zakat ya, dalam bentuk ihsan kepada orang tua ya. Tapi ketika ada kewajiban zakat, kita melihat orang tua kita juga butuh dengan uang zakat ini karena kebutuhannya banyak misalnya, maka tidak masalah kita memberikan zakat tersebut kepada kedua orang tua kita yang miskin atau fakir. Kenapa? Karena orang tua tidak menjadi tanggung jawab kita dalam nafkah. Yang tidak boleh untuk menerima zakat adalah mereka yang menjadi tanggung jawab kita dalam nafkah. Misalnya saya sebagai suami dan ayah ya, punya kewajiban untuk menafkahi istri saya dan menafkahi anak-anak saya. Nah, merekalah yang tidak boleh menerima zakat dari saya. Adapun mereka yang tidak menjadi kewajiban saya dalam nafkah, ya, baik itu misalnya saudara-saudara saya, paman-paman saya, bibi-bibi saya, atau bahkan orang tua saya sendiri ketika mereka ada yang fakir atau miskin, atau menjadi salah satu asnaf yang 8 sebagai penerima zakat, maka mereka boleh untuk menerima zakat tersebut. Ya, demikian dijelaskan oleh para ulama, wallahu taala alam. Jadi silakan, enggak ada masalah. Dan dengan zakat tersebut Anda mendapatkan pahala zakat yang pertama, kemudian yang kedua Anda mendapatkan pahala birrul walidain dan silaturrahim, karena kedua unsur ini juga Anda lakukan dengan memberikan zakat Anda kepada kedua orang tua Anda yang fakir atau miskin. Semoga bisa dimahami dengan baik. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ani ya yang ada di Sumedang. Baik, pertanyaan selanjutnya sudah masuk kembali ke Sulawesi ya, Bapak Putra di Sulawesi Selatan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak dengan pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya sebagai PNS kebetulan mendapatkan surat tugas untuk dinas selama 2 hari ke kota A misalkan, hari Senin Selasa. Namun dalam waktu 1 hari di hari Senin itu ternyata pekerjaan itu bisa selesai Ustaz. Jadi hari Selasa ini saya gunakan saja untuk jalan-jalan. Kebetulan kan 2 hari yang diberikan atasan untuk kita dalam melaksanakan tugas tersebut, walaupun 1 hari sudah selesai. Kira-kira hari kedua ini Ustadz, bolehkah kita mengambil biaya perjalanan dinasnya Ustadz? Baik, itu saja Bapak Putra ya. Seperti Ustadz. Iya, 6. Ya, siap. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, bagaimana ini Ustadz hukumnya dinas 6 di kota A 2 hari Ustaz, tapi seharinya udah bisa selesai nih, ya udah 1 hari lagi jalan-jalan gitu Ustaz. Ya, ini kembali kepada peraturan ya, kepada peraturan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu mengikuti apa yang dipersyaratkan sesama mereka. Ya. Jadi kalau memang aturan kantor adalah menghitungnya per hari, ya, maka berarti yang dijadikan patokan adalah hari. Ya. Kalau memang kita memang sudah dibagi ya 2 hari dengan perhitungan memang di hari pertama harus ada pekerjaan, hari kedua harus ada pekerjaan misalnya. Ya. Maka berarti ya kita tidak berhak untuk mengambil jatah hari kedua kalau memang hari kedua sudah tidak ada pekerjaan. Ya. Tapi kalau misalnya aturannya ini berbasis beban pekerjaan. Ya. Misalnya targetnya adalah harus menyelesaikan sekian volume pekerjaan misalnya. Nah kemudian kita bisa menyelesaikan dalam 1 hari. Ya. Dalam arti kita mungkin di 1 hari itu kita benar-benar kita push ya, kita tekan ya, kita paksa diri kita untuk bisa selesai. Ya.
Nah, maka berarti jika demikian berarti yang penting adalah kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Ya. Dan memang waktu normalnya adalah 2 hari, itu yang disediakan oleh kantor. Ya. Nah, maka ini perlu ditanyakan kepada atasan kita, aturannya seperti apa gitu. Atau kalau tidak ditanyakan ya kita bisa melihat mungkin di aturan seperti apa. Ya. Nah, maka berdasarkan itu nanti kita bisa mengira-ngira dan mengambil sikap. Ya. Jadi tentunya ini kembali kepada sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi sesuai dengan aturan. Ya, berdasarkan aturan itu kita bisa bersikap. Ya. Kita bisa menentukan sikap kita dan hendaknya kita berhati-hati dalam hal-hal seperti ini dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ya. Jadi ada hukum yang jelas, lakukan. Ada yang jelas tidak boleh, tinggalkan. Nah, kemudian di antara keduanya ada yang syubhat. Yang syubhat ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghindarinya karena syubhat itu akan membawa kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, semoga ini bisa menjadi panduan dalam menentukan sikap tentang pekerjaan-pekerjaan kantor yang diberikan kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafika barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya dari Bapak Putra yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, sudah tergabung kembali ada Ummu Nadia di Cibinong. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Nah, saya mau menanyakan tentang kafarat puasa, Ustaz. Dulu waktu baru menikah, suami pernah mengajak berhubungan di bulan Ramadan. Tapi sekarang suami udah nggak ada, itu siapa yang berkewajiban untuk membayar kafarat puasa, suami atau istri, Ustaz? Baik, cukup Ibu ya. Kemudian itu suami saya kan punya utang puasa, Ustaz. Terus kayak saya harus menggantikan puasanya atau cukup bayar fidyah aja? Baik. Oke. Cukup Ibu ya, terima kasih. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Salam ya. Yang pertama tentang siapa yang harus membayar kafarah jima ya? Nah, Ustaz. Kafarah berhubungan di siang hari bulan Ramadan, jawabannya hanya suami saja. Hanya suami saja. Dan suami ini kalau pada waktunya dia tidak mampu untuk melakukan atau membayar kafarahnya, maka itu gugur. Sebagaimana yang difatwakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mengalami hal ini pada zaman beliau dahulu. Ya. Digugurkan ketika membebaskan budak tidak mampu, ya, kemudian memberikan makan kepada 60 orang miskin juga tidak mampu, ya, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu. Ya. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengambil harta atau mengambil it'am, ya, makanan yang seharusnya diberikan kepada orang miskin. Seharusnya diberikan kepada 60 orang miskin, jadi dia sendiri yang mengambilnya karena tidak mampu. Ya. Artinya kewajiban itu gugur. Ya. Nah, kalau sekarang suami sudah meninggal dan dia adalah orang yang mampu untuk melakukan salah satunya, ya, maka alangkah baiknya bagi ahli waris ya untuk membayarkannya. Ya. Jadi apa yang harusnya bisa beliau lakukan pada waktu itu. Ya. Jadi kalau misalnya mampu untuk membebaskan budak, sekarang budak sudah nggak ada, berarti harus pindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian setelah itu berpindah kepada memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya. Nah, jadi mana yang sekiranya bisa beliau lakukan, maka itu yang menjadi tanggungan. Nah, itu bisa dibayarkan oleh para ahli waris. Itu yang lebih hati-hati insya Allah. Kemudian yang kedua tentang utang, Ustaz. Utang suami, ada utang puasa itu. Adapun utang suami ya yang dulu punya tanggungan puasa tapi belum sempat mengqadha'nya sampai beliau meninggal. Ya, maka di sini berlaku sabda Rasulullah SAW, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya lah yang menunaikan kewajiban tersebut. Ya, jadi walinya, ya. Wali baik itu ayahnya, ya, atau anaknya yang sudah dewasa. Ya. Ini yang hendaknya menunaikan puasanya. Ya, jadi ini adalah jawaban langsung dari Rasulullah SAW.
man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Ya, jadi walinya yang menunaikan tugas tersebut, ya termasuk dalam hal ini bisa istrinya, bisa anak perempuannya juga. Ya, silahkan ditunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, barakallahu Ustaz. Kita terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Selanjutnya ada Bapak Yudi, Bapak Yulio di Nusa Tenggara Timur. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yulio dengan pertanyaannya. Baik, assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah memberkahi ilmu dan umur antum serta kru seluruhnya yang bertugas Ustadz. Amin. Amin. Silakan Bapak. Ustadz, ini Ustadz, sini saya mau bertanya tentang makmum masbuk Ustadz. Kalau misalkan kita dalam sholat Isya, kita ketinggalan 1 rakaat, kemudian untuk menggantinya itu apakah kita mengganti dengan surat pendeknya atau cukup Al-Fatihah aja Ustadz gitu Ustadz. Baik. Nah Ustadz, itu aja Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, jawabannya Bapak di rakaat terakhir cukup dengan Al-Fatihah saja. Itu yang terbaik ya, yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah di rakaat ketiga dan keempat beliau tidak membaca Al-Fatihah lagi. Ya. Kenapa kita menjawab demikian? Karena menurut pendapat yang lebih kuat, ya, jadi rakaat yang terakhir itu adalah rakaat yang keempat, bukan rakaat yang pertama. Jadi ketika Anda masuk dalam sholat, ya maka rakaat pertama Anda itu adalah rakaat yang pertama. Bagi imam itu rakaat kedua. Nah, jadi yang pertama Anda lakukan itu bukan rakaat yang kedua. Bagi Anda itu adalah rakaat yang pertama. Ya. Meskipun itu bagi imam adalah rakaat yang kedua. Ya. Nah, jadi Anda terus sholat setelah itu rakaat pertama, kedua, ketiga. Kemudian ketika menambah yang terakhir maka itu adalah rakaat keempat Anda. Baik. Berarti hukumnya adalah hukum rakaat keempat. Rakaat keempat sunnahnya cukup membaca Al-Fatihah saja. Ya. Itu yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kadang-kadang beliau dalam rakaat ketiga dan keempat juga membaca surat. Ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tapi Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Afwan, ini masih ada satu penanya Ustaz, enggak apa Ustaz ya? Pendek mungkin ya, pendek aja Ustaz jawabannya. Dari Bu Mistiati di Jambi, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Iya, saya mau tanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita sholat makmum tuh, ada sebagian ulama itu semua dibaca Al-Fatihah, suratan. Ada yang sebagian ulama ngomong tidak sama sekali dibaca, cuma baca niat sama kabiro. Itu yang benar yang mana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, jadi ini memang masalah ikhtilafiyah di antara para ulama Ibu ya. Jadi tidak usah bingung karena memang masalah-masalah fikih, masalah-masalah praktik amaliyah sehari-hari ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada banyak sudut pandang ya. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i ya, bahwasanya yang difatwakan oleh mazhab Syafi'i adalah kita membaca ya. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, kita juga harus membaca. Tapi yang wajib adalah Al-Fatihah saja. Ya. Sedangkan untuk surat kita tidak wajib lagi untuk membaca, kita bisa menyimak saja. Bagi mereka yang wajib adalah Al-Fatihah. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah kita menyimak, kemudian setelah imam selesai kita baca Al-Fatihah dahulu. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya orang yang di belakang imam dia cukup menyimak saja. Nah, jadi kalau imam baca Al-Fatihah kita menyimak, imam baca surat kita menyimak saja ya. Dan itu sudah cukup karena bacaan imam adalah bacaan untuk makmum seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi ingat, ini adalah salah satu pendapat yang sangat kuat juga dalam permasalahan ini. Tapi ingat bahwasanya yang difatwakan oleh pendapat kedua ini adalah dalam sholat yang dikeraskan. Ya, jadi kalau sholat maghrib rakaat pertama dan kedua kita cukup menyimak saja. Rakaat ketiga ketika imam tidak mengeraskan bacaan maka kita harus membaca sendiri. Ada demikian juga dalam sholat isya ya, di 2 rakaat pertama kita menyimak saja, rakaat 3 ke 4 kita harus baca sendiri.
dan sholat zuhur, asar, maka berarti kita harus membaca sendiri semuanya karena kita tidak mendengarkan bacaan imam. Jadi kita harus membaca sendiri. Nah, jadi yang kedua ini juga adalah sebuah pendapat yang kuat dan itu yang saya yakini ya. Kalau saya ditanya, saya akan menjawab dengan pendapat yang kedua ini. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Syukron jazakumullahu khairan Ustaz sudah membersamai kita semua dan memberikan ilmu kepada kita semua. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa pemirsa, nanti di malam hari tentunya akan ada program Jalan Lurus bersama Ustaz Dr. Abdul Horai MA Hafizahullah Ta'ala pada malam nanti jam 8 malam. Dan juga kami mengajak Anda pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Dan juga tentunya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan